Kita masuk kepada bab tentang perkara sunnah-sunnahnya wudhu wa sunanuhu, yaitu tentang perkara sunnah-sunnahnya wudhu. Bagaimana kemudian kita mendorong diri kita untuk mengerjakan kesunnahan, yaitu ada sebuah hikayah, ada sebuah cerita dari Syekh Mu'iniddin Hasan As-Sijzi annahu kana ma Syekh Ajalsari. Diceritakan oleh Syekh Mu'iniddin tentang Syekh Ajalsari. Suatu ketika pernah Syekh Ajalsari ini melakukan wudhu, kemudian lupa tentang takhlil asabi, yaitu menyela-nyela di antara jari jemarinya. Maka seperti ada seruan, bagaimana engkau mengatakan engkau sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, engkau mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, akan tetapi engkau meninggalkan sunnah-sunnahnya. Syekh Fudail bin Iyad juga pernah suatu ketika annahu nasya fil wudu, sesungguhnya Syekh Fudail bin Iyad ini pernah lupa ketika berwudu pernah melakukan gerakan wudu waslul yadaini marrataini, waslul yad marrataini, yaitu membasuh tangannya dengan 2 kali basuhan, padahal sunnahnya itu adalah taflis, yaitu 3 kali. Maka ketika selesai sholat kemudian beliau tidur. Pada suatu malam di tidurnya itu kemudian ra'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Fudail, maka ada ungkapan di situ di dalam mimpi tersebut, wahai Fudail, al-ajabu minkah annaka tatruk fil wudu'i sunnati. Heran saya melihat kepadamu, bagaimana engkau kemudian meninggalkan sunnahku di dalam wudu'mu. Artinya apa? Syekh Ajalsari ketika meninggalkan satu kesunahan, beliau kemudian seperti orang yang galau, sampai beriktikad yang melihat itu Syekh Mu'iniddin itu seakan-akan kemudian Syekh Ajalsari ini seperti orang yang seakan-akan tidak ketemu arah, linglung kalau bahasa kita ini. Kenapa? Meninggalkan satu, yaitu tentang takhlil asabi. Dan i'tiqad tidak akan pernah meninggalkan perkara kesunahan tersebut. Sedangkan Syekh Fudail bin Iyad ketika meninggalkan tentang 3 kali basuhan di dalam perkara wudhu yang berkaitan dengan tangan, maka beliau itu kemudian mengkafarah dirinya dengan apa? 500 rakaatin ila sunnatin, yaitu 500 rakaat sholat sunnah, hanya untuk mengkafarah tentang satu kesunahan yang ditinggalkan. Bagaimana pertanyaannya kemudian dengan kita? Apakah kita itu telah ahsanal wudu, berhati-hati dengan wudu kita untuk melakukan segala kesunahan yang ada di dalam wudu? Sunnahnya wudu itu yang pertama istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Kalau wudu menghadap kiblat. Kiblatnya di sini, sana ya kiblatnya. Tapi wudhunya ke sana tempat dulu di sini. Nah, kadang ini fenomena gitu kan, tidak semuanya mustaqbilal kiblati. Ada yang mustaqbilal kiblati diambil apa enggak oleh kita, kadang tidak. Kan ini kan padahal kosong. Tapi yang banyak itu biasanya ke kanan dan ke utara dan ke selatan di tempat-tempatannya. Padahal sunnahnya istiqbilal kiblati, yaitu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Tapi terkadang sarananya tidak mendukung. Nah, ini juga namanya DKM itu kan Dewan Kemakmuran, Mas. Ya, nanti pembangunannya dipikir. Bagaimana kemudian ada yang kemudian memang mustaqbilal kiblah, ketika wudhu bisa istiqbalul kiblati. Karena sempitnya ruang misalkan, ya sampingnya ada, tapi ketika orang itu memilih nanti antara yang istiqbalul kiblah dengan yang tidak, itu pasti akan memilih istiqbal itu. Nah, cuman tidak tahu itu kalau berhati-hati dalam kesunahan. Banyak kita melihat tempat-tempat yang bisa istiqbalul kiblah tapi tidak mampu mustaqbilal
Nah, karena tidak hati-hati di dalam perkara menjaga kesunahan tadi. Yang kedua, wasiwaku, dan kemudian menggunakan siwak. Wah, ini bisa dipositifkan ini, Pak. Bisa dipositifkan, kita ini hampir jarang. Siwak itu jarang. Lah di saku kita ini kalau kita tanya isinya paling HP. Saku kita ini isinya paling HP. Biarpun nanti ada ulama yang mengatakan yang penting itu perkara yang kasar, kain. Untuk mengganti siwak, gantinya kayu arok itu. Oleh dengan perkara yang kasar, tapi yang tidak menyakitkan. Dengan pakai batu yang kemudian apa? Ketika diginikan kemudian luka semua. Nah, istiqbalul kiblati tidak, siwak tidak. Wat tasmiyah, kemudian membaca bismillah. Rasulullah itu pernah bersabda gini, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Tidak dianggap salatnya seseorang yang tidak yang tanpa berwudu. Dan wudunya seseorang itu juga tidak dianggap liman lam yadhkurismallahi alaih, yang kemudian orang itu tidak mengucapkan tidak menyebut asma Allah. Lah kita ini terkadang ngapunten, baca bismillah itu jarang, kecuali makan. Kalau makan bismillah. Kejarangan kita itu sama dengan gini, kalau kita minum baca bismillah, kan gitu kan, jarang. Padahal setiap sesuatu itu sunnah diawali dengan bismillah. Dan kita wudhu itu ngapunten, yang biasa talaffudz niyah itu biasanya langsung nawaitul wudhu bismillahnya lupa. Kita makan baca bismillah, tapi minum tidak pernah baca bismillah. Ya karena sunnahnya hilang di antara kita. Nah, untuk menumbuhkan kesunahan itu ya tadi itu. Bagaimana kita belajar dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang kemudian berhati-hati di dalam kehidupannya untuk selalu ittiba dengan Rasulullah. Apakah kita pernah galau? Hampir tidak pernah. Oh, ini kan hampir tidak berapa. Yang awal ini kesunahan ini apa? Istiqbalul kiblah, siwak, bismillah. Ini jarang. Wa ghaslul kafain. Bahasa sederhananya itu kemudian membasuh tangan. Pernah nggak kita membasuh tangan sebelum mengambil wudhu? Kenapa? Ya mohon maaf, kalau kita ikut sunnah itu medisnya biasanya ada. Ketika kita basuh tangan terlebih dahulu, maka yang terjadi adalah semua kotoran atau bakteri yang ada di tangan kita itu akan hilang. Kita kadang mau wudhu itu habis dari luar. Ngapunten, kita ini kalau bahasanya yang sering ingat itu, kalau uang itu banyak bakteri, banyak kumannya nggih. Uang itu karena perpindahan tangan. Nah. Tapi ada Pak, bakteri itu yang banyak sekali mungkin gitu. Setir kita itu Pak. Setir motor atau apa itu kan. Kadang kalau sudah lama itu kan sampai, kadang kalau basah sedikit kan sampai hitam, ikut kimianya. Nah, itu kadang kita ketika mau wudhu tidak pernah cuci tangan terlebih dahulu. Tidak membersihkan, bagaimana kemudian langsung dipakai? Ya lebih ekstrim lagi kalau kita habis buang hajat, kemudian ya habis itulah, habis bersihkan, habis cebok ya cebok bahasanya nih. Kemudian tanpa kemudian membasuh, atau kita tidur, habis tidur, apakah kita pernah mengerti dan menyadari areal mana saja yang kita pegang? Yang nggak tahu gatel kah, lari ke ketiak kan gitu kan, tahu-tahu langsung dipakai membasuh muka atau dipakai kumur. Nah ini pentingnya membasuh tangan. Ketika tidur, apakah kita refleks kemudian ketika akan pegang ketiak kemudian kita tarik gini tangan kita? Kita dalam posisi tidur atau areal yang lain. Nah ini yang kemudian itu disunahkan kepada kita. Kalau kesunahan tentang perkara siwak, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan. Berat Pak siwak niku wae. Siwak niku apa nomboten? Berat apa enggak? Seandainya kita beli kayu arok itu berat apa enggak? Enggak. Karena kalau di kita itu kisarannya di 10.000 nggih. Yang standar itu kan 10-15.000. Itu bisa dipakai sepanjang tahun.
Ya bahasanya kalau kuota saja itu udah lewat lah. Kuota kita 1 bulan berapa? Kita beli siwak nggak mampu. Kita belikan anak, kasih uang jajan anak berapa? Pak Kusman, berapa uang jajan anak itu rata-rata? Kisaran 50. Berarti beli siwak 1 nggak bisa. Untuk anak, mengajarkan ke sunnah, menuruti hawa nafsu anak kita bisa, tapi mengajarkan kesunahan nggak bisa. Ya bagaimana kemudian anak bisa mengikuti sunnah Rasul kalau tidak dibiasakan sejak dini? Bagaimana kemudian kita akan ittiba dengan sunnah-sunnah Rasul kalau kita sendiri tidak membiasakan pola itu untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul? Dari hal yang sederhana, misalkan kalau kita kemana-mana mau beraktivitas tanpa membawa HP itu kan susah pada saat ini. Bisa putar balik. Tapi kemudian ketika di kantong kita tidak ada siwak, biasakan putar bisa Pak? Bisa? Pertanyaannya kan cuma bisa apa enggak? Kita berangkat, ngapunten, setiap pekerjaan kita itu hampir disunahkan untuk bersih, rata-rata aktivitas kita berkaitan ibadah itu kan, apakah kita kemudian ketika beribadah butuh HP? Aktivitas kita butuh HP? Mungkin hanya sebatas komunikasi duniawi saja. Tapi dalam perkara duniawi itu kita juga akan terlibat dalam posisi beribadah. Contoh kemudian ketika kita bekerja, apakah tidak di dalamnya juga ada waktu-waktu sholat? Ketika urusan dunia kita bisa putar balik, kenapa urusan akhirat tidak bisa putar balik? Nah kan di situ dorongannya itu. Kira-kira kalau pertanyaannya gini, bisakah kemudian kita sudah harus membiasakan di kantong kita atau di tas kita ada siwak? Yang punya mobil, di mobil kita ada siwak. Sama dengan kebutuhan kita, misalkan punya HP butuh kalau pas sudah sedikit chargernya harus diisi, biar kemudian ketika di kantongnya habis kita tinggal ngambil di kendaraan, takut putar baliknya sampai tidak sanggup misalkan. Tapi kalau ditanya berat, tidak bisa. Wallahu a'lam. Ya kan di situ bisa putar balik, susah. Yang ini susah, biarpun tidak berat tapi susah. Kalau ditanya berat Pak beli siwak, enggak. Berat pakai siwak, enggak. Bisa, susah. Nah ini yang harus didorong oleh kita, harus didorong untuk melakukan itu. Ketika kemudian kita sudah melakukan tentang cuci tangan, maka di situ mulai dengan wal madmadatu wal istinsyaku, dan ini dianjurkan untuk dilakukan berbarengan, yaitu bagaimana kumur-kumur dan menghirup serta mengeluarkan air ke hidung. Nah yang biasa itu kita hanya kumur biasa, apalagi bangun tidur biasanya tidak ditinggalin. Cuman kalau yang tidak biasa ya biarpun kumur jarang, apalagi masukkan air, ngirup air ke hidung kan itu kan. Wa masu jami'ur ra'si wa masul udhunaini zahiran wa batinan. Nah kemudian ketika di pertengahan itu, ketika kita sudah melakukan itu, kalau kita kan boleh dengan ba'dur ra'si, sebagian daripada rambut, tapi sunnahnya tetap semua disunahkan semua rambut itu kemudian dibasuh. Kemudian wa masul udhunaini zahiran wa batinan. Nah ini yang harus mengerti, anak-anak kita dikasih pemahaman, karena ilmunya wudhu, orang juga itu ketika berwudhu harus tahu ilmunya wudhu, bahwasanya membasuh telinga itu zahiran wa batinan itu adalah sunnah, bukan perkara wajib, bukan furudul wudhu, tapi sunnah. Lah konsekuensinya di mana nanti? Ketika kemudian kita dalam perkara yang membutuhkan keringanan, waktu yang ringan, maka di situ dianjurkan untuk memperingan wudhu. Sama dengan memperingan sholat gini Pak. Ketika orang itu datang untuk sholat Jumat, kemudian khotib sudah di atas mimbar, maka ada ulama yang mengatakan itu boleh melakukan sholat sunnah, tapi dengan cara ringan. Yang dilakukan adalah perkara yang wajib saja. Misal kita itu kalau setelah takbir itu kan sunnah baca iftitah, kemudian baca yang rukunnya, arkannya itu, kemudian baca
Fatihah. Kemudian sunnah baca surah. Nah, ketika di situ adalah waktu yang ketika khotib sudah di atas mimbar, maka baca iftitahnya itu harus ditinggal, baca surahnya juga ditinggal, ambil yang pokok-pokok saja, yang wajib-wajib saja. Nah, di situ. Nah, nanti ketika itu berkaitan dengan waktu-waktu yang memang membutuhkan itu, maka wudhunya itu juga perkara sunnah itu kan harus mengerti. Nah, wa taqdimul yumna 'alal yusra, kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, wa tatwilul ghurrah wa tahjil, yaitu bagaimana kita kemudian memanjangkan sedikit daripada anggota wudhu kita. Apa? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati urral muhajjalin min atharil wudu. Nanti pada hari kiamat itu ada cahaya yang kemudian ada seruan yang kemudian apa? Memanggil orang-orang yang biasa urral muhajjalin. Memanjangkan apa namanya? Batasan-batasan wudu itu. Faman istata'a ayyatila ghurratahu falyaf'al. Kalau kalian mampu untuk melebihkan daripada apa namanya setiap pekerjaan wudhu, anggota wudhu yang kita basuh itu, maka lebihkan, maka kerjakan di situ. Kenapa? Ya di situ kemudian batasan itu kan misalkan yadaini ilal mirfaqaini, maka dilebihkan. Nah ini ghurral muhajjalin, lebihnya basuhan itu nanti akan bercahaya. Nah ini yang kemudian penting bagi kita. Di luar itu ada kemudian kita itu dianjurkan untuk tahlil apa menyela-nyela nggih. Idza tawaddaa fakhallil lihyataka. Tahlil itu bukan hanya sebatas jari, tapi yang kemudian punya jenggot itu yang tebal disunahkan untuk menyela-nyela jenggot. Khallilu baina asabi'akum la yukhallilullahu bainahuma binnar. Mentahlil apa namanya jari jemari itu, orang yang mentahlil jari jemari itu maka niscaya nanti tidak disela-sela dengan api oleh Allah. Kalau orang biasa nyela-nyela apa namanya jari tangan ketika akan wudhu itu nanti tidak disela-sela dengan api. Khallilu baina asabi'akum, ayo sela-sela jari kalian itu la yukhallilullahu bainahuma binnar, niscaya tidak akan disela dengan api. Nah ini yang kemudian setelah melakukan kesunahan perkara wudhu, wudhunya sudah selesai, kesunahannya belum selesai. Ya sunnah sampai sudah kaki selesai. Kalau kaki itu nanti caranya pakai jari kelingking, menyela-nyelanya pakai jari kelingking. Kalau pakai jari jempol agak susah kan? Makanya anjurannya sunnahnya pakai jari kelingking. Nah ketika kemudian sudah selesai kita mengerjakan pekerjaan wudhu itu, tapi kesunahannya belum selesai, maka di situ kemudian kita dianjurkan apa? Yaitu mustaqbilan ilal kiblati rafi'an yadahu wa basar. Yaitu kemudian kita itu dianjurkan untuk mustaqbilal kiblah, kemudian mengangkat pandangan kita, tangan kita ke atas, kemudian pandangan kita ilas sama'i, ke langit, ke atas maksudnya. Kita dianjurkan untuk apa namanya? Setelah wudhu, pandangannya dengan tangannya diangkat. Kemudian mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma ja'alni waj'alni. Dibaca Pak? Dibaca alhamdulillah. Kenapa? Sambil alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kalau dibaca alhamdulillah. Kenapa? Ketika orang itu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, maka dibuka bagi orang tersebut thamaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha sya'ah, boleh masuk dari pintu mana
saja, sama dengan masjid ini kemudian pintunya sudah dibuka, sampean boleh masuk lewat pintu mana saja. Nah kan gitu kan, enak mau lewat pintu mana saja kalau baca. Nah di sini alhamdulillah jamaahnya rajin baca, mudah-mudahan sama-sama masuk surga. Bacanya pas ingat. Yang rajin baca pas ingat, tapi biasanya yang rajin lah ini saya tidak ngomongin sampean, ngomongin saya. Siapa Pak? Ngomongin siapa Pak? Lah iya, untuk itu saja. Padahal kalau kita ditanya itu sampean pengen masuk surga, pengen. Lah cuma itu aja loh, angel, susah. Saya tidak ngomongin sampean, ngomongin saya. Kalau ditanya ngomongin siapa Pak? Ngomongin. Padahal kalau ditanya apakah pengen masuk surga, semuanya hampir, jangankan yang hadir ini Pak, yang nggak hadir di rumah, yang nggak hadir itu kalau ditanya pengen masuk surga, sama-sama pengen masuk surga. Kan gitu kan? Nah, padahal ketika orang baca itu dibuka pintu surga yang 8 itu. Kemudian tadkhulu min ayyi syai'in sya'. Min ayyiha sya'ah. Yadkhulu min ayyiha sya'ah. Boleh masuk dari pintu mana saja. Dan kalau bisa ditambahi subhanakallahumma wa biham asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka. Nah, biasanya kalau ini kita pakai di doa kafaratul. Tapi kalau wudu, nah, ya gini, kalau dipancing dengan wudu perkara ini kadang lupa. Tapi kalau doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, kan hafal. Tapi kalau pas wudu, ya udah, wajalni minal mutatoh. Nah, ditambahi. Kenapa? Man tawadda'a faqala ba'da faraghihi subhanakallahumma wa bihamdika inni atubu ilaik kutiba fi warakin thumma ju'ila fi tabi'in falam yaksur ila yaumil qiyamah. Nanti itu dicatat di sebuah kertas, thumma ju'ila fi tabi'in, kemudian distempel, yang itu tidak yuksar, tidak pecah, tidak hilang itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Enak sudah. Setelah itu ditambahin lagi. Ditambahin apa Pak? Setelah baca tadi doa kafaratul majlis itu, ditambahin apa lagi? Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir surah. Inna anzalnahu fi lailatul, ya, wa ma adraka ma lailatul, terus sampai akhir. Dibaca berapa kali? Semampunya. Semampunya. Kok semampunya? Saya bisanya sekali. Ya enggak apa-apa, sekali. Barang siapa fi ithri wuduhi marratan kana minas siddiqin, maka dia seperti orang-orang yang siddiq ketika baca sekali. Waman qaraha marrataini, barang siapa yang baca inna anzalna itu al-qadr itu marrataini 2 kali fi diwanis syuhada. Syuhada itu orang-orang yang mati syahid. Kalau bisa berapa kali? Waman qara'aha thalathan, barang siapa yang bisa baca 3 kali di situ, hasyarahullahu ma'al anbiya, maka akan dikumpulkan dengan para ambi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Dibaca 3 kali. Enggak bisa 3 kali, 2 kali. Enggak bisa 2 kali, sekali. Enggak bisa, ya enggak usah dibaca. Enggak bisa. Enggak bisa, enggak bisa. Cuman kalau perkara sunnah itu kalau enggak dikerjakan rugi. Bagaimana kemudian kita belajar kembali kepada awal, kembali kepada laptop Syekh Ajal Sari dengan Syekh Fudail bin Iyad. Dorongan kepada kita itu ke situ. Jangan sampai kemudian kita ketika meninggalkan kesunahan dianggap nggak punya dosa.
Ya kan rugi kita. Kalau sudah dalam satu perkara, tapi kemudian tidak mendapatkan fadilah yang ada di dalamnya, itu namanya rugi. Jangan sampai dianggap sunnah itu apa kaidahnya. Kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan tidak apa. Nah ini kan kaidahnya kita, Pak. Oke. Makanya setiap kesunahan yang ditinggalkan dianggap tidak apa. Kita rubah. Perkara sunnah ketika dikerjakan itu mendapatkan pahala, tapi kalau kita tinggalkan, kalau saya tinggalkan itu sebuah kerugian buat kita. Sampean wudhu kok tidak mengerjakan sunnahnya wudhu, rugi. Karena takut wudhu kita ada yang kurang, yang nambal itu adalah perkara yang sunnah. Takutnya kalau kita sholat kita itu tidak sempurna, yang nambal adalah perkara yang sunnah. Kok sudah di perkara sholat, sudah kita sholat tapi tidak ngerjakan ke sunnah. Kok sudah kita berada di wudhu, sudah melakukan wudhu, kok tidak mengerjakan sunnahnya wudhu, rugi. Kenapa? Belum tentu selesai wudhu kemudian kita bisa wudhu lagi. Belum tentu setelah sholat kita itu bisa sholat lagi. Makanya kalau tentang perkara sholat itu, ketika orang itu bahasanya kudrohnya berdiri, kan tidak boleh menganggap tentang perkara duduk. Orang mampu berdiri sampai pakai tokat, dia harus berdiri. Ini perkara wajib. Kalau kita ngambil ke situ, pokoknya setiap kesunahan, ini sudah dianjurkan Rasulullah, sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita nganggap umatnya Rasulullah, pengen dianggap umatnya Rasul, kita anggap kita ini cinta kepada Rasul, maka harus melakukan kesunahan. Kalau kita ngabarkan perkara yang wajib itu, Pak, yang tentang berdiri dalam sholat, ketika orang itu berdiri dalam sholat, dia mampu untuk berdiri, maka dia tidak boleh langsung duduk, biarpun harus pegang tong, kan gitu kan, karena masih kudroh mampu untuk berdiri. Nah kalau seandainya kita tidak terhimpit waktu untuk melakukan kesunahan, ayo kemudian kita itu lakukan kesunahan. Karena Al-Hakim itu pernah mengatakan gini, manidda'ah hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditanya suka pada Rasulullah, senang kepada Rasulullah, pasti jawabannya sama, suka atau senang. Mahabbahnya kita ini ada kepada Rasulullah. Apakah itu ada betulan atau tidak? Maka manidda'ah hubban Nabi min ghairi ittiba'is sunnah fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang kemudian meraku dirinya orang yang cinta kepada Rasulullah, tapi kemudian kok nggak ikut sunnahnya Rasulullah, fahuwa kadzdzabun, maka orang itu termasuk orang-orang yang kadzdzab, orang yang dusta. Dusta apa? Dusta dengan ketika ditanya dia ngaku cinta Rasulullah tapi tidak ikuti sunnahnya Rasulullah. Jenengan senang kepada Rasulullah, senang. Cinta kepada Rasulullah, cinta. Punya siwak? Tidak ada. Lah terus cintanya neng di balik. Saya senang kepada anak, senang, minta ini dikasih, kan dikasih. Ada buktinya. Lah buktinya sampean senang dengan Rasulullah, di kantongnya ada siwaknya? Tidak ada. Kita jawab bareng-bareng aja, Pak. Tidak ada. Apa adanya di sini? Tidak ada apa-apanya, Pak. Kontak paling kalau ada. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Ada. Ini sini, tidak ada, Pak. Kosong, Pak. Kosong. Tapi kita ini ngaku cinta Rasulullah. Tapi kemudian tidak punya apa-apa untuk sebagai bukti kepada sebuah kecintaan kita. Sampean kira-kira, Pak, ngomong sayang karo bojone sampean, Pak. Sayang tok hari-hari, Pak. Pelen karo nanu iki, Pak. Apa? Dino-dino tangi turu, aku sayang karo kowe, Dek. Tangi apa? Arepe turu sayang karo kowe. Jaluk mangan sayang karo kowe. Tapi ora tau diblonjok nih. Kira-kira bojone sampean sayang ora? Ya. Ngomong tok sayang tok. Waduh, adikku sayang aku karo sampean. Sayang karo sampean. Tapi tidak ada bukti sayangnya sampean sama istri. Ketika ditanyain uang sampean merengut, istrinya minta belanja sampean kabur. Nah ya apa terusan? Waduh. Berat, Pak. Berat. Nah, itu yang kemudian kita harus mengerti di situ. Bagaimana kemudian kesunahan itu, ayo kemudian niati ittiba dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sudah melakukan itu tadi, kemudian kita akan mengenal tentang
kalau sunnah itu pasti mengenal tentang perkara makruh. Israful ma itu ndak boleh. Israf fil ma ndak boleh. Apalagi kemarin sudah nggih, apalagi pakai air wakaf, nggih. Apalagi pakai air wakaf, air yang dibayar oleh dana umat. Maka itu cenderung sebuah keharaman. Kemarin tentang air kan sudah kita bahas ini. Bagaimana kadarnya kita berwudu, kehati-hatian berwudu, israful ma. Jangan sampai kita israfil ma. Wa taqdimul yusra 'alal yumna. Israful ma itu apakah kemudian batal? Tidak. Tapi makruh. Seperti kita pakai gayung itu apakah batal wudu kita? Enggak, cuman makruh. Sesuatu yang dibenci. Wa taqdimul yusra 'alal yumna, kemudian mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Wa mujawazatu thalathi fil ghusli wal masih, kemudian itu orang itu kemudian mengusap atau membasuh dan mengusap itu kemudian tidak dalam perkara yang tiga. Misalkan yang diperbolehkan tiga, wan naqsu anha fihima, kemudian yang diperbolehkan itu, yang disunahkan adalah tiga, wan naqsu anha fihima, kemudian itu tidak mengulangi dengan cara tiga kali, baik yang ghusl maupun yang mashu. Wal mubalaghah fil madmatil wal insaki lis-shaim, kemudian orang yang kemudian puasa itu makruh untuk berkumur atau menghirup menghirup air ke hidung. Kemudian wal isti'anatu biman yutahhiru a'dha'ah, kemudian meminta tolong untuk melakukan wudu. Minta tolong, kita punya pembantu, wudukan, tak siramin misalkan, kan gitu kan, itu makruh selama kita masih mampu, yang pakai sendiri, jangan minta diwudukan. Kecuali sudah tidak mampu, misalkan karena faktor sakit, misalkan ngapunten, misalkan kecelakaan, ini tangan tidak bisa digerakkan, tapi kan masih boleh terkena air wudu, maka bisa minta tolong dengan orang yang sekitar kita untuk mewudukan kita. Nah, kalau tidak seperti itu jangan, makruh. Kalau minta tolong dengan seperti kita punya pembantu, misalkan sopir, aku gila tuane sampean atau juragane sampean, aku pengen wudu ono, ya boleh, cuman makruh. Tansif li ghairi udrin, kemudian kadang itu kita itu padahal tetesan air itu harus terus mengalir, biarkan mengalir sampai kotril, sampai tetesan terakhir, tapi terkadang kita belum apa-apa sudah diusap semua langsung dikeringin, ndak usah dikeringin, mau pakai handuk jangan, nggak usah. Kalau selesai wudhu biarin saja, biarlah menetes itu membawa dosa-dosa kita, nggak usah dikeringin. Kadang kita ini habis kebiasaan cuci muka langsung ambil handuk, habis wudhu langsung ambil handuk, enak langsung kering kayak jereng, tapi itu kan nggak boleh, makruh, karihah. Nah, selanjutnya orang itu setelah punya wudhu pasti ada batalnya wudhu. Orang batalnya wudhu al-kharij min ahadis sabilain, orang itu kemudian keluar dari dua jalan, yang depan maupun yang belakang. Wa zawalul akli bijununin au maradin, kemudian hilang akal, entah itu sebab junun, sebab gila, au maradin atau sakit. Wan naumuh, kemudian orang yang tidur, illa ayyana maqaidan mumakkinan makadahu minal ad, kecuali seperti orang yang yang Jumatan yang banyak terjadi itu tidur. Nah, ininya yang penting, ininya nyentuh bumi. Tapi kalau dalam itu ada keterangan ini, itu berlaku bagi orang yang biasa-biasa saja, yang ukuran tubuhnya biasa saja. Kenapa? Karena tergantung nanti, kalau yang terlalu, mohon maaf, misalkan terlalu besar, itu kadang tidak nyentuh itunya. Artinya itu kan takut gerak sedikit keluar angin. Itu. Nah itu. Kemudian bersentuhannya dua kulit. Dua kulit. Tapi ini kan juga ikhtilaf, yang ini juga ikhtilaf. Makanya kalau umroh itu kan pakai yang Imam Hanafi, rata-rata yang pernah umroh. Yang sudah umroh atau haji itu kan kalau bersentuhan pun tidak ada masalah. Tapi kalau kita akan menjadi muskilah, batal di situ. Kemudian menyentuh alat kelamin, nah itu tetap batal. Nah itu tidak
Nggak boleh. Punya sendiri atau punya orang lain. Maksudnya orang lain, sampai lagi ganggu, gitu ya. Nah, kita ini kadang punya anak kan gitu kan, sampai tak dijaga perasaannya. Lah kita ini punya anak kan biasa. Ini kan bapak-bapak kan punya anak atau punya cucu yang masih bayi. Kan biasa kemudian kita mereka melakukan kan biasa kita yang bersihkan. Mereka belum bisa bersihkan, belum bisa nyucikan. Nah, itu yang kemudian. Nah, ketika orang itu punya wudhu, tidak punya wudhu karena sebuah kebatalan itu, maka orang tersebut itu tidak boleh melakukan khamsatu asya, tidak boleh melakukan yang 5 perkara. As-salatu, yaitu salat, wa tawafu, tawaf, wa khutbatul jum'ah, khutbah jum'ah, wa masul mushafi, memegang mushaf, wa hamluhu, kemudian membawa mushaf, illa ayyakuna tabi'an ka'an yahmila amti'atan fiha mushafun wa qasada hamlal imti'ah fala yahrumu hina idin. Boleh orang itu bawa Al-Quran tapi dengan niatan tidak membawa Al-Quran, yaitu bawa tas. Misalkan kita bawa tas, di dalamnya ada Al-Qurannya, seperti anak kita mau sekolah itu, nah ya, yang ada di sekolahnya ada program tahfidz atau program mengaji, kan itu biasanya di tasnya ada Al-Qurannya. Sedangkan anak kita ini tidak tahu dia kentut kah apakah, atau kemudian dia nanti dengan temennya kah batal wudhunya, kan tidak tahu kita. Nah, ketika bawa tas itu maka jangan niatin bawa Al-Quran, tapi niatnya bawa tas. Boleh ketika tas itu di dalamnya ada Al-Quran, tidak masalah. Ada mushaf Quran itu tidak masalah, di dalam tas kita bawa tanpa punya wudhu. Yang penting niat bawanya itu niat bawa tas, lain bawa mushaf Quran. Masalahnya nanti ketika dikeluarin itu harus punya wudhu. Kenapa? Karena harus nyentuh. Yang bawanya itu aman, ketika bawanya itu aman. Ketika bawa tasnya yang penting niatnya bawa tasnya. Nah, itu biarpun nyentuh dengan kita, tasnya tidak ada masalah. Tapi kalau nanti mau ngambil itu yang masalah kalau kita belum punya wudhu. Nah, bagaimana kemudian ketika seperti tafsir, misalkan tafsir atau terjemah, ada yang mengatakan boleh biarpun tidak punya wudhu, karena itu sudah bukan perkara yang satu tentang mushaf, tapi sudah ada lebihnya, yaitu tentang keterangan murad atau terjemahan. Ada yang mengatakan boleh. Buat kita bagaimana kehati-hatiannya? Lebih baik ketika kita memegang Al-Quran itu harus punya wudhu. Jangan sampai tidak punya wudhu. Mengajarkan diri kita juga dawamul wudhu, yaitu menjaga wudhu. Ya, kalau tidak punya wudhu cepat-cepat ambil wudhu. Nah, ketika orang itu kemudian ada perasaan ragu, maka ambillah yang paling yakin. Wa man tayaqqana al-hadatsa wa syakka fil wudu'i fa huwa 'alal hadats. Barang siapa yang yakin tentang dia sudah hadas, wa syakka fil wudu'i, dan dia ragu, masih mangmang dengan wudu, fa huwa 'alal hadats, maka itu berarti dia dalam posisi hadas. Wa man tayaqqana al-wudu'a wa syakka fil hadats, barang siapa yang dia yakin kalau dia masih punya wudhu, wa syakka fil hadathi, kemudian dia ragu tentang bahwa dia sudah hadas, fahuwa 'alal wudu'i, maka orang itu hakikatnya masih punya wudhu. Nah gini, kalau sampean ragu apakah sampean punya wudhu atau tidak punya wudhu, maka sampean yakinkan di situ. Oh, saya belum kentut tadi. Oh, saya belum nyentuh orang yang bukan muhrim saya, misalkan. Oh, saya belum melakukan perkara yang membatalkan wudhu. Maka di situ kalau yakin saya masih punya wudhu, yakinkan di situ, berarti orang itu masih dalam keadaan berwudhu. Tapi kalau sudah dia yakin kayaknya tadi saya batal, ya sudah, yakin aja batal. Maka yang diyakini itu menggugurkan daripada ragu-raguan. Sama dengan gini, Pak, sampean sholat sendirian nih, yakin 3 padahal sudah 4, sedangkan sholat
zuhur. Yakin baru dapat 3. Sampean ragu di situ, tapi yakinnya baru dapat 3. Kira-kira sampean berhenti dalam 3 rakaat itu atau melanjutkan? Lanjut, karena keyakinan itikadnya itu. Kenapa? Seandainya sampean jamaah kan enak, ada yang negur. Ini sholat sendirian misalkan, sholat sendirian, kemudian sampean ragu antara 4 dan 3. Itu sudah rakaat keempat, sudah selesai sampean. Tapi sampean yakin Nah, keyakinan itu yang dipegang, bukan keragu-ragu. Sama dengan ketika kita punya wudhu. Kalau yakin kita punya wudhu, ya sudah, berarti orang itu berwudhu, masih dalam keadaan punya wudhu. Tapi kalau dia yakinnya pernah sudah kentut atau sudah melakukan perkara yang membatalkan, maka orang tersebut pasti sudah dalam posisi hadas. Tidak usah dipolitisir lagi. Kalau sudah pernah keluar ketoe, alasannya ketoe. Kok kayaknya tadi belum Nah, itu namanya ngarang. Padahal satu lingkungan sudah tahu kalau itu sudah bau. Tidak usah ngarang-ngarang. Yang sudah diyakini ya yakin, tidak usah berpura-pura. Mudah-mudahan barokah, ya. Mudah-mudahan barokah. Artinya gini, kalau kita dalam posisi yang memang tidak diperbolehkan, ya sudah, itu yang menjadi pahala buat kita. Atau sama dengan gini, nanti kalau kelanjutnya Bapak mandi. Ketika orang itu haid, maka orang itu haram tidak boleh. Sama dengan orang tadi itu kan, ketika batal wudhu itu. Ketika dia berpuasa, maka menjadi dengan tidak berpuasanya itu akan menjadi ibadah. Ibadahnya orang yang tidak punya hadas, ya tidak usah pegang Quran, ya tidak usah sholat. Kalau mau sholat ya harus wudhu. Sama nanti dengan orang yang haid. Orang yang haid itu diharamkan berpuasa, tidak diperbolehkan puasa. Maka dengan tidak berpuasa itu ibadah. Ketika dia berpuasa, maka dia maksiat. Nah, di situ. Nah, mudah-mudahan barokah, ya. Nah, itu yang kemudian harus kita tanam. Ya sudah, kalau tidak punya wudhu jangan dipolitisir lagi. Yakin bahwa di situ tidak punya wudhu, kalau melakukan sesuatu berarti harus ngambil wudhu. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkan kesunahan-kesunahan yang ada dan menghindari perkara kemakruhan. Dan mudah-mudahan kalau kita menjaga dengan wudhu kita, menjaga sholat kita, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman fi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal muta'allimin wa ij'alna minal mu'allimin wa ij'alna minal muta'amilin. Innaka antal alim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an rizqan halalan tayyiban mubarakan katsiran nafi'an. Allahumma yassir lana umurana wa ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya qadil hajat ya mujib ad-da'wat. Iqdi hawaijana wa sajib du'ana ya Allah. Tawil umurana wa si'azaqana ثبت إيماننا وسلم ديننا ودنيانا واشف مرضانا يا الله ونوصل بالخصوص من حضر في هذا المجلس يا الله اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمته ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.